Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua Sawaru, Jono Sepakat, berhormat Ketua dan anggota BPD, berhormat Ketua dan anggota LPMD Desa Waru, pengurus harian TPPKK Desa Waru, Bapak Ibu Ketua RW 01 sampai RW 12 sudah hadir pada kesempatan ini, serta pengurus harian rukun rakyat. Pertama-tama dan paling utama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat Allah berikan kepada kita. Syukur alhamdulillah Allah masih pertemukan kita di pondok Desa Waru ini dalam keadaan sehat walafiat selamat. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan di mana baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan atas berkat beliaulah kita bisa mengerti Islam, kita bisa memilah memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Bapak Ibu amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hormati, agenda pada malam hari ini sesuai dengan surat yang disampaikan. Yang pertama adalah penyampaian informasi perihal pergantian ketua RT dan RW masyarakat 2020 sampai 2026 yang akan memberikan serta senyampang di awal tahun ada laporan keuangan yang akan disampaikan dari pengurus sudut kematian periode tahun anggaran 2020. Sebelum kita melanjutkan kegiatan dalam hari ini sebagai pembuka acara pada kesempatan tahun ini adalah bersama-sama sambutan dari Bapak Ketua Sawaru sekaligus membuka kegiatan kita. Pada beliau, Bapak Presiden Bapak Musyono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hormati Bapak Ketua DPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ketua LPMD beserta anggota, dan yang kami hormati Ibu Ketua DPPKK pengurus harian yang kami hormati. Mohon maaf Ketua DPPKK masih belum bisa hadir, dan yang kami hormati Bapak Ibu dari 01 sampai 15 dan para undangan yang kami muliakan. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan yang sangat luar biasa, kesempatan sangat baik agar kita bisa bertemu di majelis yang berbahagia ini dalam rangka untuk sosialisasi atau pemberian jabatan masa akhir ketua dan ketua RT se-Desa Waru. Dan apabila ada salah satu RT atau RW yang sudah memilih atau terpilih, tidak ada suatu permasalahan,
seyogyanya nanti pada saat nantinya setelah ini, kalau bisa dikompakkan, kalau sebelum ada surat edaran atau surat pemberitahuan dari desa, mudah-mudahan untuk tahun depannya tidak ada pemilihan RW sehingga apa serentak. Jadi kalau ini itu bingung, yang saya pilih sudah pemilihan seperti ini jadi kebingungan karena SK-nya adalah SK bersama-sama yang nantinya kita ajukan kepada pemerintahan kabupaten. Salam wassalam mudah-mudahan kepada baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan dan perangkat staf Desa Waru yang kami banggakan, Bapak kepingin di era ke-RT-an atau ke-RW-an se-Desa Waru ini, setelah nanti terpilihnya RW yang baru, RT yang baru, ataukah tetap masih menjabat lagi karena ada salah satu atau beberapa, karena RW itu dikasih gelar SH, RT SH itu hanya masih karena tidak ada yang menggantikan. Bapak Khairon itu mesti SH jelas, tidak ada yang menggantikan dia apa-apa. Misalnya orang mau berarti sudah ada pilihan, ya sudah selesai. Ngapain kita bikin keluarkan biaya? Ya nggak apa-apa, warganya memang membeli tetap nggak apa-apa. Tapi juga sama, dari mekanisme pemilihan RW nanti dan RT nanti tergantung di wilayah masing-masing. Jadi tidak ada ketetapan dari kepala desa cara pilihnya kayak gini, tidak ada. Ya, kearifan lokal masing-masing ya, kearifan lokal masing-masing. Karena apa? Ada RT SK seumur hidup, ya sudah RT itu zamannya bapak sampai sekarang belum ada ikut. Iya. Dari 12 itu ada RT itu mulai bapak dulu sampai sekarang masih RT terus gitu kan apa? Ya sudah sekedar SK itu. Nah masih orang coba ya begitu ya. Jadi bapak ibu begitu, jadi tidak ada regulasi yang katakan dari desa itu kayak begini kan? Kearifan lokal. Jenengan yang pecatannya mengenai RT RW itu sah demokrasi, sing enak gitu. Nah kalau memang sudah tidak ada lawannya yang dipilih itu SK seluruh hidup ini ya sudah ya apa-apa tetap ya ini daripada menggunakan kesepakatan dalam wilayah tersebut ya sudah sah saja, tidak apa-apa. Ya beliau yang ditunjuk oleh masyarakat RT 1, 2, dan 3, dan 4 dan lain-lain. Ya memang itu yang terbaik ya sudah. Nah nggak ada calon lagi, nggak ada yang mau menunjuk ya. Kalau ada RW yang sangat baik di masyarakat di wilayahnya, kemudian tidak ada yang calon menjadi RW, terus mana menjadi pilihan Pak ayo mana? Nggak ada, ya sudah itu memang ya sudah ditetapkan. Tinggal nanti regulasinya nanti disampaikan oleh Pak Cari, regulasinya harus mengisi ini sehingga nanti ada pelantikan di desa baru. Nah pelantikannya nanti ini kan Maret, bapak-bapak ibu-ibu. Pemilihan RW dan RT ini nanti bapak mohon sebelum akhir Februari sudah masuk pemilihan RT nama-nama dan RW-nya. Sehingga pelantikan nanti tetap bulan Maret karena SK Manjerina Sumat bulan Maret di bulan Maret. Sehingga nanti di bulan Maret itu puasa. Nah puasa ini mau nanti disepakati, nantinya disepakati, nggak tahu nanti yang terpilih nanti disepakati. Yang mudah-mudahan yang ada di sini itu nanti itu artinya tetap artinya. Karena bapak-bapak RW sekarang ini sama Pak Kades, sama lembaga, sama siapapun luar biasa, sangat luar biasa. Tapi memang kalau sudah tidak terpilih, ya apa-apa, ada masalah, tetap ada kebaikan, ada kebaikan untuk masyarakat desa baru. Jangan terus melakukan terus kata boleh males karena kita tetap ada desa baru, tetap. Pak Kades juga sama. Nanti kalau Pak Kades tidak duduk di kepala desa sini tetap sebagai
sudah menyebutkan nama-nama dari kepala desa, karena nanti setelah nikah nama-nama tersebut akan diserahkan atau dikirim ke kabupaten. Itu aja Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan rapat di malam hari ini, mohon maaf, jangan tegang, santai saja. Apa yang ada, pasugatan yang ada, mohon dinikmati. Karena mohon maaf, pagu-pagu di Januari ini, mohon maaf, Bapak Ibu Ketua PKK dan semuanya belum turun dari kabupaten. Jadi saya mohon maaf, Pak Kades saya bisa pasukannya seperti ini. Saya mohon maaf karena memang seperti itu. Seluruh Kabupaten Sidoarjo memang hari Januari ini belum ada sesuatu hal yang bisa dilaksanakan. Bahkan konon bocorannya gajinya perangkat ini belum menerima Bapak. Jadi bocoran halus, teman-teman perangkat yang ada di sini belum gajian. Jadi belum karena belum juga sama, belum gajian. Pak Kades wis gajian, tapi duitnya dewi. Jadi mohon maaf pasukannya ini, Pak Kades mohon maaf, betul mohon maaf. Jangan dirasani, saya takut undang-undang ini kabupaten disyukuri apa yang ada pada malam hari ini. Yang penting nanti oleh-olehnya itu regulasinya PRW nanti bisa dilaksanakan dengan baik, tidak ada suatu permasalahan di saat masing-masing RW, sehingga perjalanan program RT dan RW di setiap wilayah bisa berjalan dengan aman dan baik. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai kami informasi perihal proses pergantian pemilihan RT RW di lingkungan desa. Bapak Ibu hormati, perkenalkan kami mengacu di keputusan Kepala Desa Waru nomor 1/4/4/7/6/1/2021 tentang pemberhentian pengurus keluarga dan rukun tetangga masa bakti 2015 sampai dengan 2020 dan pengukuhan pengurus RW dan RT Desa Waru, Kecamatan Waru masa bakti 2021 sampai dengan 2026. Nah, ini data arsip yang ada di kami, di mana dari SK ini beberapa wilayah RT RW sudah ada yang mengalami perubahan, bukan yang tahun ini, sebelumnya itu sudah ada perubahan, khususnya di RW 04 di RT-nya, di cadang RT sudah 2 kali proses pergantian, kemudian RW-nya juga, dan kemudian yang memulai pemilihan dulu di RW 07 karena selama ini 07 itu memulai lebih dahulu, tapi proses pelantikannya, pengukuhannya sama-sama. Dan untuk tahun 2026 ini, nanti mohon saya dengarkan informasi yang kami terima dari teman-teman kepala dusun itu yang sudah mulai proses pemilihan itu di RW 04 sudah proses pemilihan, kemudian RW 06 dari 7 sudah, 8 di tataran tingkat Pak RT-nya, 9 RT dan RW, 12, 13, 14, 15 itu data kami yang 5 ini sudah proses. Dari yang saya sebutkan ini apakah ada yang sudah melaksanakan? 02 sudah. Nah, ini belum sudah terima berarti. Saat artinya Pak RT RW 3 sudah. Berarti RW 1 belum, 2, 3, 4 sudah, 5 belum, 6
6 sudah, 7 sudah, 8 RT-nya sudah, 9 RT dan RW-nya sudah, 10 belum, 11 belum, 12 belum, 13 belum, 14 belum, 15 belum. Gimana? Oke. Berarti dari situ yang sudah nanti kalau menurut saya dan juga sampaikan Pak Kades tadi, tinggal mengisi berita acaranya saja. Jadi berita acara itu kita nanti kasihkan jenengan, kemudian dikembalikan ke kita untuk kita buatkan SK. Pengukuhannya bareng Pak. Jadi ketika kami melihat kalender Pak untuk proses pengukuhan, kalau di SK ini adalah Maret ya 10 Pak. Kalau di bulan Maret itu minggu kedua sudah persiapan libur hari raya. Di kalender Masehi itu hari raya tanggal 21. Sebelum tanggal 21 itu ada libur Nyepi. Nah, estimasi kami berarti di minggu ketiga bulan Maret itu sudah banyak yang libur. Jadi kami tidak akan mengagendakan kegiatan pelantikan dan pengukuhan di minggu ketiga, karena khawatir Bapak Ibu sudah banyak yang mudik atau kegiatan kebutuhan yang lain. Insya Allah agenda kami adalah di minggu pertama atau minggu kedua di bulan Maret diikuti dengan SK. Berarti antara tanggal 1 maksimal sampai tanggal 13. Belum kita pastikan karena saya juga akan menghitung agendanya dari Pak Kades dan lembaga semuanya. Kenapa? Karena memang sampai hari ini Bapak Ibu sudah mendengar mungkin dari berita pagu dana desa itu kan banyak, bukan banyak berkurang, sudah terpotong, ya. Jadi nanti saya sedikit bercerita tentang dana desa. Beberapa Pak RW, Pak RT, WA kami perihal BLT. Jadi memang selama ini ketika masuk bulan Januari, jenengan sudah saya mintai daftar penerima BLT. Nah sampai hari ini, termasuk Pak Kades perintah saya untuk saya belum berani. Kenapa? Kita belum pegang SK, surat keputusan yang salah satunya Pergub perihal pagu indikatif untuk pengenaan dana transfer atau dana yang kita terima di APBD. Itu belum bisa kita, tapi hanya sekedar yang pertama informasi lisan, yang kedua ada informasi tertulis tapi belum ada SK-nya. Nah dari itu kami belum bisa berhitung secara detailnya. Jadi perihal dari dana desa itu nanti akan kami sampaikan sesudah ini dari proses pengukuhan RT. Rencana kami Pak Bu untuk pengukuhan RT RW adalah di bulan Maret minggu pertama atau minggu kedua. Otomatis ketika proses itu dilaksanakan kami berhitung mundur data yang kami terima, berita acara yang kami terima di desa, karena kami harus menjalankan SK Pak Kades dan semuanya, itu di minggu terakhir bulan Februari. Insya Allah berarti tanggal 23 sampai tanggal 28. Jadi kami mohon berita acara terakhir sudah masuk ke kami. Senin kita akan mengusulkan surat mulai berita acara dan sebagainya, itu tinggal isi. Ya, tinggal isi untuk kalau memang ada proses panitianya di pemilihan antara Bapak Ibu, nanti berita acara sudah ada. Contoh dari RW 4 kemarin atau RW 6. RW 6 itu ada penyampaian isi dan isi seperti RW 4. Ada ya Pak RW yang menyampaikan isi dan isi. Apa dilampirkan juga karena memang juga menjadi salah satu
mungkin untuk ke depan itu jadi ada penyampaian visi dan misi seperti proyek sekolah desa. Tapi yang saya desa di ada SH seumur hidup, jadi itu kearifan lokal. Berarti masyarakat sudah melihat budayanya sudah yang jalan terus dan sebagainya. Jadi yang disampaikan Pak Kosim kapan hari merasa terganggu dan diganggu. Jadi tetap berjalan, prosesnya kan juga berjalan. Tapi dan sebagainya karena kami menunggu. Jadi kita kemarin itu mau langkah di Januari awal belum berani Pak, karena Pak Pendeta belum jelas di sini. Jadi hari ini tanggal 23 Januari proses penyampaian informasi dimulai nanti besok dan seterusnya sampai bulan Februari tanggal 19 tanggal 20 itu dengan bisa melaksanakan proses di wilayah atau tataran wilayah masing-masing Pak RT, Pak RW-nya untuk melaksanakan kegiatan. Bagi yang belum, silakan mengkonfirmasi kami, nanti akan didahului teman-teman para dusun. Jadi karena memang Pak Kepala Dusun harus mengikuti di lapangan untuk proses pengenalan apabila terpilih pengurus yang baru. Begitu. Jadi mengawal itu nanti kita bisa sampaikan oleh Pak Rasul atau langsung ke kami atau di grup jadwal rencana untuk RT, RW silakan, atau pas musyawarah atau pas rapat silakan. Kita jika berbarengan nanti akan kita bagi blok menjadi produksi. Termasuk mungkin waktunya nanti Pak Kades kalau pas ruang atau Pak Lembaga. Untuk teman-teman LBM kami mohon yang di masing-masing RW mengikuti tataran yang terpilih di wilayahnya. Beserta teman-teman BPD juga ikut mengikuti kegiatan proses pemilihan. Itu sementara yang bisa kami sampaikan. Ada yang ditanyakan untuk Pak RW atau dari lembaga perihal proses bergantian pengurus RT RW periode yang akan datang. Monggo Bapak Ibu. Kita pun jelas deh perihal ini. Kalau sudah jelas nanti kan tinggal isi. Insya Allah Senin akan kita distribusikan kita acara itu tinggal menyetrika sampaikan ke jenengan kembali bisa diketik ulang dengan format yang sama. Nanti kita kirim file atau ditulis tangan yang sudah dikirim. Monggo kita ngikutin aja. Nanti kalau timbang jenengan ketik ulang kita akan kirim file. Nah itu bikin lebih enaknya tinggal isi dan kosong-kosong sebagainya. Pak RW, ada yang perlu sampaikan perihal ini? Monggo, Pak RW 1, Pak Idris. Tidak ada, Pak RW 2 sudah pilihan, tinggal pengisian berita acara. Pak RW 3 juga tinggal pengisian berita acara. Pak RW 4 juga pengisian tinggal berita acara. RW 5 ada sampaikan Pak Budi. Benar, RW 6 tinggal pengisian berita acara. 7 dari izin. 8 Pak masih ada yang sampaikan? Belum. Jadi tidak ada ya. 9 3 proses pengisian. 10 Pak Bapak ada sampaikan? Ampun ya. RW 11 Pak Bapak. Oke, tidak apa. Karena memang itu disampaikan. Untuk 12 Pak Sution. Namun Pak 13 Pak Kadir Pak 13. Hadir. Pak Keso dibantu yang proses di apa? MD13. Jadi situ Pak kader hari ini. Ya. Kita tolong dengan untuk mengikuti yang di proses pergantian RW-nya. RW 14 hadir, Berlin, 15 dan operasi. Jadi ini kearifan lokal Pak. Silakan prosesnya. Kayak di RW 13 atau di RT-nya ini Mas, itu semacam ada perjanjian bersama. Dibiar. Karena Dekodo kalau seperti itu berarti ya belum nggak
ini harus bergantian, gitu. Prosesnya bergantian. Nah itu silakan kita sampaikan, karena kan kita juga di WA salah satu Pak RW. Apakah besok harus terusan? Apakah harus pilihan? Monggo kita evaluasi masing-masing wilayahnya. Kalau keluarga sepakat sudah sebagai Pak Kades tadi, ya sudah, tidak perlu pilihan. Rapat, diskusi bersama, makan bersama, sudah diputuskan. Nanti tinggal pengisian ditanya. Seperti itu. Untuk proses ini sampun ya Pak, dari ditanyakan, karena nanti akan mengikuti daftar nama pengurus PKK di tataran RW. Karena nanti makanya PKK kita undang, karena itu juga mengikuti proses itu. Jika sudah selesai yang untuk ini, kami akan beralih ke rukun kematian. Oke, sambil dibagikan laporan pertanggungjawaban pengurus rukun kematian. Untuk Pak Ketua Lembaga ini Pak Ketua BPD, Ketua BPN, Pak Kades. Karena memang harus melaporkan pengurus rukun kematian, karena ini kan meminta iuran dari warga dan jenengan yang membantu untuk menarik. Nah, karena pasti akan ditanya sama warga. Nah, ini adalah salah satu wujud penyampaian pertanggungjawaban pengurus rukun kematian tahun anggaran 2025. Jika sudah Pak untuk proses ini, kami menyampaikan sedikit perihal dana desa. Jadi insya Allah yang pertama perihal dana desa BLT nanti akan dibahas Pak Kades beserta lembaga karena ada poin tertentu. Tapi kalau tadi pagi saya sempat dipanggil Pak Kades, ada beberapa hal yang memang harus tetap dilaksanakan. BLT insya Allah tetap akan tetap jalan, walaupun dananya berkurang sangat besar. Jadi 2025 dana desa yang kita terima adalah 1.115.014.000. Itu yang kita terima sesuai dengan yang kita papan di depan di laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran. Informasi yang kami terima baik lisan maupun tertulis sekarang ini 2026 dana desa yang kita terima adalah 373.456 dan dari 1.115.000.000 menjadi 373.456.000. Niku kita mudun pras nopo potong. Anjir ya. Tapi pakai tadi pesan ke saya. Untuk BLT akan tetap menjadi prioritas dari Pak Kades. Cuma nilainya mungkin akan mengikuti satu pertimbangannya atau jumlahnya berubah. Ini yang berubah di tim desa. Nah, setelah tim desa nanti kita undang Pak RW sekalian proses selanjutnya. Jadi kami belum bisa mendiskusikan atau menyampaikan info detail yang seperti ini. Kami sampaikan kepada masyarakat Desa Waru melalui Pak RW, Pak RW Lembaga dari Pemdes menginformasikan dan mensosialisasikan sementara ini Pagu DP tahun 2026 adalah 373.456.000. Pagu dana desa tersebut adalah penurunan secara signifikan dari tahun kemarin. Sebagai perbandingan, Pagu BD Pemdes Waru pada tahun 2025 adalah
1.115 juta 14.000 rupiah. Dan penurunan ini bukan hanya di Desa Warung, tapi semua dana desa yang diturunkan dari pusat. Adapun penurunan pagu dana desa dikarenakan pemerintah pusat ingin mengalokasikan anggaran tersebut pada program-program strategis nasional seperti MBG, KDMP, dan sekolah rakyat dan seterusnya. Dengan pagu DD tahun 2026, Pemdes Desa Waru dituntut untuk tetap memberikan pelayanan dan menjalankan program pemerintahan di desa dengan baik dan akuntabilitas. Maka dimohon pengertian dan pemahaman dari seluruh masyarakat atas dana desa yang diterima di tahun 2026, karena akan berpengaruh terhadap semua kegiatan yang ada di desa, terutama kegiatan yang selama ini dibiayai oleh dana desa. Dengan pagu dana desa yang kita terima di tahun 2026 tersebut, itu pun juga sudah ditentukan untuk keperuntukannya, yang mana diatur dalam Permendes nomor 16 tahun 2025 yang mengatur segala kegiatan yang dibebankan atau bersumber dari dana desa, apa saja yang harus dilaksanakan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Maka sekali lagi kami sampaikan atas nama pemerintah Desa Waru tentang kondisi saat ini, dan kita mohon doa partisipasi jenengan semua di tataran pengurus RT dan masyarakat Desa Waru pada khusus dan umumnya, agar senantiasa memberikan support pada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Waru. Itu yang bisa kami sampaikan perihal dana desa yang menjadi 373.456 rupiah. Itu. Kemudian untuk rapat BLT kita akan mulai dulu dari penyampaian perihal laporan realisasi anggaran di BPD dan LPMD. Dari itu insya Allah jadwalnya kalau Pusdes RA mingguan dan waktu yang kita bisa bersama ibunya dilanjutkan dari persiapan atau plotting anggaran penurunan yang signifikan tersebut, khususnya di RDS, karena banyak nanti program-program yang akan berkurang dan pembangunan-pembangunan yang dengan sampaikan melalui pengajuan atau penyusunan RPJMDes perubahan dan RKP 2026. Seperti itu yang kami sampaikan untuk perihal dana desa. Informasi dana desa tidak ada tambahan Pak, maksudnya tidak ada yang ditanyakan dengan. Kalau tidak ada, kita menunggu informasi terbaru dari Perpu yang akan kita terima. Dan yang kemudian kami sampaikan perihal surat pernyataan waris yang mengalami perubahan. Jadi beberapa minggu kemarin dari warga Desa Waru itu ada yang harus menunggu proses peralihan surat waris karena form pengajuan surat waris berubah mengikuti penempatan atau penugasan Pak Camat yang baru, ada form yang tersendiri. Seperti itu. Disampaikan juga kepada warga dengan untuk yang paling detail sekarang, kalau kemarin itu adalah nama orang tua dari pewaris, kalau sekarang selain itu ada namanya akte kelahiran dari seluruh ahli waris. Jadi mohon disampaikan di situ, jadi biar tidak seni waktu menurut dengan itu bisa disampaikan. Ya, akte kelahiran untuk ahli warisnya. Dan pewaris, maksudnya yang meninggal dunia, harus sudah mengurus akte kematian. Harus selesai dikatakan akte, bukan surat kematian, tapi akte kematian. Untuk waris yang perlu bisa kami sampaikan di situ. Selanjutnya kami akan berikan waktu dan kesempatan untuk pengurus rumah kematian yang mungkin langsung disampaikan oleh Pak Ketua Rumah Kematian yang akan disampaikan Pak Doron.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita hormati Bapak Ketua Lembaga YPD LPM, juga yang saya banggakan Bapak Kades Muhammad. Bagi sehat selalu Pak Kades. Dari Ibu TPKK, bukan TPKK, yang juga saya hormati Bapak Perangkat, Bapak Ibu Perangkat, juga Bapak Ketua RT 01 sampai 15 yang kami hormati, Bapak RW 01 sampai 015. Hadirin sekalian rahimakumullah. Terima kasih atas waktunya. Mukadimah Bapak Pak Jare Nawon. Dengan ini kami sampaikan perihal laporan keuangan iuran makam desa Waru periode tahun 2025. Mengawali, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua RW 01 sampai 015 sudah membantu kami. Terima kasih atas dukungannya dengan menghimpun dana iuran untuk kegiatan perawatan makam Desa Waru. Dalam hal ini tentunya yang paling berperan di depan adalah Bapak Ibu Ketua RT. Namun itu tak lepas dari motivasi atau support dari panjenengan semua Ketua RW. Matur nuwun. Laporan ini biasanya kami buat per semester ya. Jadi semester pertama itu di bulan Januari sampai bulan Juni. Semester kedua bulan Juni sampai Desember. Namun di tahun 2005 ini kami membuat laporan selama setahun penuh. Ya, kenapa? Karena di tahun 2005, mohon maaf, ya, di tahun 2025, mohon maaf, banyak di semester pertama itu RT dari masing-masing RW itu banyak yang belum bayar iuran, belum lunas. Makanya ketika mau saya buat laporan nanti gowak kabeh. Jadi kita tunggu kemarin itu sampai bulan Desember kalau nggak salah terakhir Ibu itu masih ada yang masih bayar. Dan alhamdulillah terakhir di 2025 semua RT di masing-masing RW sudah melunasi iuran tersebut. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, dana ini tentunya sesuai dengan tugas kami. Peruntukannya adalah yang pertama untuk pembayaran gaji penggali makam selama 1 tahun plus THR pada saat hari raya. Terus juga untuk perawatan makam. Jadi perawatan makam itu diantaranya untuk tahun 2025 itu ada
tiang listrik, tiang lampu, terus juga kerja bakti itu meskipun hanya dilakukan oleh tim dari perawatan hukum kematian, terus juga perawatan terkait dengan sarana prasarana, artinya yang paling dominan sih perawatan di penerangan lampu ya, seperti itu. Terus kayak sapu dan sebagainya, seperti itu. Adapun detailnya panjenengan bisa lihat di laporan yang sudah panjenengan pegang. Semua RW sudah semua ya, soalnya tadi saya berkopi 15 tapi ternyata masih kurang. Ada yang belum dapat? Enggak, untuk RW ada yang tinggal. Bukan laporan. Kalau itu nanti bisa berkopi Pak Pasir. Dan pemasukan dari iuran makam secara total di tahun 2025 sejumlah 53.562.500. Adapun potongan 5% sejumlah 2.678.125.000 rupiah. Setoran untuk netnya bersih ya yang masuk ke rukun kematian sejumlah 50.884.375. Ini dari 2.142,5 KK. Kenapa ada 0,5? Di semester 1 beliau masih berdomisili di RT tersebut. Namun di semester kedua beliau pindah seperti itu. Alhamdulillah kakak ini dari tahun 2024 yang tadinya 1994 ada kenaikan peningkatan menjadi 2.142,5 kakak. Jadi ada selisih 148,5. Namun hal itu tentunya diikuti dengan pengeluaran yang dikeluarkan pada saat tahun 2025, sehingga ada saldo sisa yang tercantum di situ, yakni sebesar 12.332.915. Alhamdulillah banyak, banyak. Hal ini maksudnya dana ini tentunya tidak akan kemana-mana, artinya tetap akan dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana juga. Nantinya ini tahun depan ya, saya juga masih tetap ada sisa. Kalau sekarang dibilang besar, namun ketika himbauan untuk iuran ini dimulai di 2026, tentunya panjenengan tidak langsung bisa bayar. Pasti masih koordinasi dengan RT, apalagi RT-nya ini masih baru. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kami. Menurut saya, kalau 12 juta ini di bulan Maret itu kami Januari, Februari, Maret ini 3 bulan plus THR berarti 4 bulan. 4 bulan ini kan harus gaji penggali makan dan 3,5 kali 14 juta. Jadi ini masih kurang. Kalau ini sampai Maret besok belum ada yang setor, alamat kita. Jangan dia besar dulu,
tapi ini akan kami manfaatkan di bulan Maret untuk pembayaran pengganti makan sampai dengan THR. Ya, seperti itu. Bapak Ibu, tentunya tugas ini tidak ringan buat kami. Ya. Tentunya di laporan ini kemungkinan kalau panjenengan baca ada konsumsi untuk apa dan itu tidak bisa kami buktikan dengan kwitansi. Jadi mohon maaf, mohon ini difahami dan dimaklumi, karena ketika kami melakukan perawatan di makan itu ketika jamnya melebihi jam 11 misalkan, itu mohon maaf kami akan keluarkan konsumsi untuk makan siang. Jadi hal ini saya rasa masih dalam kepatutan. Dan ketika ada perbaikan yang itu sekiranya menyita waktu dari tim perawatan, sedikit banyak juga kami akan memberikan sekedar hanya untuk beli rokok atau beli es, seperti itu. Jadi kemungkinan kalau ada ini panjenengan menuntut nyawa harus detail ini panjenengan sana. Insya Allah kami hanya mempergunakan dana ini sewajarnya saja. Jadi jangankan seperti itu. Menurut saya kayak kemarin, sebenarnya tahun kemarin itu kami kepingin ngasih THR untuk tim perawatan. Kalau tim pengganti makan sudah dapat THR 1 kali gaji. Itu saja kan nggak berani pakai. Yang kemarin di tahun ini itu kami memberanikan diri untuk memberikan tali asih Pak Kades untuk yang kemarin tim perawatan kami ada yang kesulitan istrinya. Kami berikan tali asih sejumlah 300.000 yang kami ambilkan dari iuran ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, hari ini mohon kami diizinkan untuk memakai dana ini selain untuk perawatan makan juga untuk sekedar karena kita dibantu, maka sedikit banyak kita juga sedikit ketika ada yang kesusahan kita juga bantu, seperti itu. Sampai di sini mungkin ada dari Bapak Ibu yang ditanyakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Pak Ketua, Pak Kades, kami hanya ingin menyampaikan beberapa hal, meskipun banyak yang saya tanyakan, tapi satu saja karena malam ini saya berkaitan dengan makam, maka berhubungan dengan orang meninggal. Selama ini, ngapunten Pak Ketua, ketika warga meninggal dunia, permasalahannya bukan tentang insentif atau besar, tapi tentang pompa. Beberapa warga ketika meninggal, pompa nggak aktif. Ketika saya pakai pompa RW yang alkohol itu kurang efektif, sehingga kami pinjam di saudara kita di RW 13 yang alkoholnya kidernya ada di bawah. Kenapa alkohol yang kita punya sampai 3 izin angkutan, ketika nyedot habis air berbuang, maka mancing lagi, itu kendalanya. Mohon maaf, apakah Sewu bisa untuk angkutan di pengadaan pompa? Ya setahu saya pompa di makam sana, insya Allah sudah rewel Pak, tidak bisa digunakan, sehingga RW itu harus bawa pompa sendiri. Pernah saya bawa pompa yang celup efisien, tapi yang celup, takutnya yang korban bukan meninggal, tapi takutnya kaget mencolok gitu, jadi kan nggak saya pakai, sehingga pakai alkohol itu. Alkohol itu kalau tambah berlangsung lama bisa, tapi kalau makan
di kantor ambrol Pak, seperti warga saya ambrol itu. Maka yang paling baik adalah apa seperti di RW 13. Mungkin mahal tapi online insya Allah ya mungkin bisa efektif. Itu saja Pak. Yang kedua terakhir, usulan dari warga Barat, Pak izin, kira-kira ada nggak rencana desa itu untuk membangun gudang? Ketika gudang saya masuk serem Pak, wilayah Pandoso sempit, mungkin bisa dipindah untuk sisi timur atau apa. Insya Allah kita mengambil apapun tidak serem dan nggak kumuh gitu. Izin ngapunten Pak Jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Pak Qasim. Untuk diesel, pompa diesel itu sudah kita punya baru Pak Qasim. Dan itu kemarin sempat dipakai beberapa kali ya, satu. Dan alhamdulillah mau izin sekalian Pak Kades, kayaknya dari tim perawatan kami itu ada beberapa yang tidak aktif. Kalau diizinkan mungkin Pak Satu ini mungkin bisa dilibatkan di hukum kematian terkait dengan akomodasi karena beliau pilotnya via terus foto kentengan. Terus kami selama ini sangat terbantu. Jadi untuk pompa yang baru bisa Pak Qasim dipakai. Kalau dengan mungkin belum pernah pakai yang baru ini, sudah ready. Memang pompa itu dibukakan di luar prediksi kita. Baru kemarin itu aja kita operasionalkan, kita anyari Cak Satu, saya waktu itu, terus Mas Widi, terus ada di Pak Wibi, terus internal ini kok gimana? Jadi ternyata tidak pompa baru tidak menjamin terus langsung lancar. Tapi setidaknya kita upayakan, insya Allah kalau pompa ini selama ada teknisinya bisa dipakai, dan itu masih ngatasi seperti di punyanya RW 13. Kapasitasnya besar ya, beda dengan yang di ruang gudang yang lama itu. Itu buatan mohon maaf kalau itu saya nggak berani rekomendasikan. Mending pakai yang ini. Nanti kita upayakan kalaupun itu dipakai kayak kemarin sempat dibawa kan pada saat meninggalnya istrinya Mas Yudi, tapi nggak dipakai karena tetap kita siapkan kalau memang itu warga berkeinginan diambil, bisa menghubungi kami. Nanti kita upayakan diantar ke sana. Dapat kalau ternyata tidak bisa, solusinya kalau kami cepat, mohon maaf, kami nggak bisa menjamin 100% pompa itu berfungsi 100%. Tapi tetap karena itu baru, masih tetap kita upayakan. Dari perawatan masih tetap berupaya agar pompa itu berfungsi secara maksimal. Terus terkait dengan gudang itu meter. Kemarin itu belum kreatif. Mau saya tegori di atas itu saya takut ambles, gentengnya karena udah rapuh. Mau saya tata untuk diperbaiki itu nantinya juga mau dirobohkan. Jadi kami serba salah. Kami berharap gudang yang baru itu akan dibangun di situ. Memang sama. Saya juga punya kekhawatiran itu ada barang-barangnya hukum kematian, termasuk pompa itu. Dan pompa itu ketika berada di balai desa saat ini cukup merepotkan karena ketika dibutuhkan kita harus ambil pakai via. Kalau itu posisinya gudang itu sudah baru dan itu layak untuk ditempati dengan pendukung dari hukum kematian, insya Allah
Akhirnya saya biarkan seperti itu, udah saya pasrah karena ya memang nggak sesuai dengan keinginan kita apa gudang itu jangan layak walaupun bocor bolong bocor seperti itu. Jadi semoga saja nanti ketika ada dananya mungkin bisa dibuatkan gudang yang itu lebih bagus. Kemarin juga kehilangan macul sekrok itu kita beli lagi. Mungkin dia terjebak terus diambil seperti itu. Ya, bagaimana itu karena laporan itu tidak terkunci dengan baik. Terus juga kemarin Panina mungkin juga ada kabar juga terkait dengan kas itu kotak amal itu sudah dibobol. Selama saya jadi ketua rukun kematian, kotak amal yang lama itu daun bawahnya bolong, kami perbaiki karena ternyata masih bolong lagi, akhirnya kami ganti dengan yang kotak besar ini, kami ganti dibobol. Setelah itu kami ganti dengan gemboknya pun dimodifikasi agak kuat, tapi ternyata masih dibobol. Kemarin terakhir saya minta tolong Pak Munir untuk mendesain kotak amal itu biar anti maling. Terus diakali kata Pak Munir, alhamdulillah. Ini jari Pak Munir. Beliau nggak minta saya ongkos. Mudah-mudahan ringan tangannya Pak Munir ini juga menjadikan kemudahan untuk beliau. Amin. Sambut apa saya? Yang lain monggo. Barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih yang perlu saya ambil tentang keluhan dari ketua kematian Islam. Untuk satu, saya punya pemikiran bahwa itu biasanya ditarik teatrik. Saya sekarang untuk mengantisipasi bahwa untuk Maret itu sampai 14 dan sekarang yang ada 12 lalu di Maret semester tribulan untuk bertambah tapi Januari sampai Maret, sehingga ini ada masukan kurangan daripada bulan Maret itu. Dan untuk istilahnya pemikiran untuk memberikan sedikit variasi pada laksana ini mungkin bisa apa tidak bisa untuk memohon kekerasan daripada
Ya, teman-teman apa? Kan ya. Nanti malam ini, nanti malam kapan malam? Malam ini kita sepakati monggo, ya. Untuk pembayaran ini, menurut saya di tahun kemarin itu sebenarnya kan kita pernah sudah jalan di 2004 ya. 2005 ini kok 2024, 2025 itu ada pemahaman yang sedikit keliru, ada semacam apa ya, miskomunikasi antara mungkin atau beliau nggak paham. Kemarin ketika menurut saya berat saya japri ke beliau-beliau yang belum setor, itu ada pemahaman bahwasanya oh Pak, biasanya IKT kami itu bayarnya di bulan Desember. Saya kaget, kok seperti ini? Nah, Pak Ade, kalau panjenengan pemahaman seperti itu dibayar di bulan Desember, terus kami bayarnya di bulan Januari sampai Desember itu pakai apa? Kalau pemahamannya semua seperti itu, jadi kalaupun semester per semester itu pun bermasalah sebenarnya. Kami sangat terbantu dengan beberapa RT yang sudah bayar 1 tahun langsung. Okay. Makanya kemarin kita kekhawatirannya itu ketika di bulan Agustus itu juga kas kita sudah menipis. Ya, saya sering cek ke bulan gimana, aman Pak? Kalau bulan depan ini nggak ada yang masukan, ya kita terpaksa nalangi dulu. Nah, kekhawatiran itu sehingga saya japri, ya, termasuk di yang kemarin agak telat ini di RW 7, di RW 4, ya. Jadi tolong pemahaman seperti itu harus ada pemenahan, maksudnya ada koreksi, ya. Jadi kalau saran saya, setiap semester itu deadline-nya di tiga bulan di awal mungkin, seperti itu. Dan mungkin kayak di RT saya, di RW saya, RT beberapa RT itu juga langsung bayar 1 tahun, itu tertolong di situ kan, ya. Seperti itu. Ada beberapa RT yang langsung 1 tahun, sehingga itu menolong kami. Dan ada yang langsung di semester 2 tapi di bulan kemarin di bulan terakhir sampai November baru masih ada yang baru bayar. Dan usulan di Abah Nur tadi untuk menambah iuran lagi dari RT Pangandaran kayaknya tidak perlu, ya. Saya rasa dana ini sebenarnya cukup, lebih dari cukup. Ya, karena ada satu seperti ini sudah lebih, hanya karena ketidakdisiplinan saat bayar itu kami merasa agak kerepotan. Jadi tolong Pak RW 01 sampai 15 diberikan pemahaman ke Pak RT-nya bahwasanya pembayaran iuran rukun kematian di semester 1 sedapat mungkin dibayar atau dilunasi di 3 bulan sebelum. Jadi kalau semester 1 berarti Januari itu Maret paling tidak panjenengan sudah bayar di semester 1. Dan yang semester 2-nya Juli, Agustus, September itu bisa panjenengan lunasi. Karena tentunya di terakhir semester 2 itu kan banyak kegiatan juga, ya. Sama di semester pertama itu ada Rioyo otomatis di panjenengan repot tugas kami dan sebagainya. Jadi monggo diatur ya apa caranya sekiranya itu buatan terlalu memberatkan. Terus di semester 2 itu ada 17-an. Saya yakin itu juga dengan narik iuran ke
warga. Jadi monggo disiasati gimana caranya sehingga kami terbantu. Oke. Yang otomatis nanti hal ini tentunya akan mempermudah kami dalam melaksanakan amanah ini. Matur suwun sangat. Sampun monggo ini. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami Ketua RT menanyakan pertama masalah pengganti makam yang sudah berbeda. Kedua, masalah ketika warga kami ada yang meninggal, kita sudah menghubungi Pak Kasum menghubungi Pak Biro, dan waktu pekerjaan penggalian, ya mohon maaf, masalah konsumsi itu apakah wajib apa sunnah, apakah harus, masalahnya ada kami kemarin, ya bukan kemarin sih, ada yang mohon maaf, ada yang minta konsumsi. Karena dari sini kan sudah ada dana buat penggali makam. Kira sekian, hanya pertanyaan kami dua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau ini wilayahnya Pak Kapolres, Bapak Ketua Kematian Rukun Desa Waru. Pertama kali sebelum kami jawab, saya selaku Kepala Desa dan lembaga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Rukun Desa Waru, Ketua dan jajarannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membawa hasil dari Allah. Ya ini caranya ini Pak. Seluruh rukun dan seluruh warga Desa Waru masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau betul rukun Pak, betul rukun kematian Desa Waru sangat luar biasa. Karena Bapak pilih desa juga. Oke. Saatnya Bapak Waru itu rukun semua pilih ya kan Desa Waru Pak. Terima kasih untuk ketua dan jajarannya. Menindaklanjuti pertanyaan sama Pak dari Pak RW 03, yaitu masalah makam ini memang politiknya sangat luar biasa, sehingga sampai sekarang janji-janji manis dari ketua dari Kadis PU, janji-janjinya itu sangat luar biasa. Bahkan saya BPD, bahkan Pak Cari itu sering rapat, bahkan dibantu Pak Basuki, Pak Anwar dan semua lembaga itu semuanya seperti itu segera meminta ganti atau tukar guling makam tersebut. Sebenarnya sudah diukur, sudah ada apa namanya kalau BPN itu proposal, appraisal, proposal. Sudah appraisal sudah diukur dan disaksikan oleh saya Pak Cari, Pak Kades, lembaga sudah, BPN yang ukur sudah ditetapkan, cuma tinggal pembayarannya itu yang belum. Jadi pada saat itu ada rekamannya, Pak Bupati sendiri ngomong bersama saya di pendopo di kantor dinasnya Pak Bupati, rekamannya masih ada, belum terhapus. Itu menyatakan bahwa sebelum Januari, akhir Desember harus sudah terbayarkan semuanya, sudah digantikan. Itu bayar dari Pak Bupati langsung kepada PU. PU-nya bilang Pak siap, saya senang, tapi saya nggak berani ngomong nanti ke warga. Dulu kan begitu saya senang kan saya sampaikan, saya setuju, jangan sampai nanti zoom lagi, ternyata zoom. Nah sekarang mohon
itu yang namanya Boy Andi sekarang sudah dibuat geser set gitu. Nggak tahu terkaitnya memang itu apa enggak, tahu katanya memang seperti itu. Nangani proyek gak mari-mari, kemenangan kuburan waru gak mari-mari, terus kuburan waru gitu. Nah ini saya nggak tahu, Pak Kadis nggak tahu. Yang Pak Sutok itu bukan Pak Kadis Waru dan Kedungrejo, dari Kecamatan Waru 2 Kades. Yang Sutok gelisah itu Kepala Desa Waru sama Kepala Desa Kedungrejo, tapi juga sama. Yang kena frontit yang sampai sana-sana sama, gemeter. Karena kalau tanya warga ya mesti bingung. Tapi regulasinya semua apa? Kalau ada warga tanya, Bapak ada di handphonenya tidak saya hapus sampai saya rekam. Itu jawaban yang pertama Bapak RW. Jadi untuk mohon maaf kepada Bapak saya, Ketua RW 1-15 untuk tukang guling makam Desa Waru belum terlaksana atau belum dibayar oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Terus insya Allah dengan Pak Mahfud, mudah-mudahan dengan Pak Mahfud ini betul-betul orang-orang yang terpilih, mudah-mudahan segera melaksanakan proyek ini selesai. Yang kedua, untuk masalah penggali kubur. Penggali kubur itu kan menandakan sudah ada bayaran, sudah dibayar, ya. Sudah dibayar oleh hukum Desa Waru. Nah kalau sudah dibayar hukum Desa Waru, yang untuk makan, minum dan sama merokok itu bukan wajib, Pak. Bukan wajib. Sunnah itu apa? Gimana Pak Kogi? Sudah tapi dikuatkan, tapi jadi kan masuk mentol, soalnya kodok. Tapi kalau meminta kurang dibenarkan. Kalau meminta kurang dibenarkan. Tanya dari Pak Kogi. Jadi kalau meminta kurang dibenarkan karena beliau-beliaunya itu sudah ada hasil dari kerukunan kematian Desa Waru. Gitu. Tapi biasanya kita ini kan gak peko. Tanpa kamu meminta itu pasti dulu. Jadi nanti saya tak ngomong sama beliau-beliaunya. Itu penggali mungkin nanti ketuanya dulu ngomong selanjutnya ini nanti Pak Kadis juga akan nyamper di ngomong sama beliau-beliaunya. Jadi kurang dibenarkan. Saya tak mengatakan masalah ini. Kurang dibenarkan. Apabila penggali kubur meminta kepada yang kesusahan, kurang dibenarkan. Karena sudah ada kasih dari ketua hukum kematian seperti itu. Tapi kalau diberi sah-sah saja, karena memang ada pemberian sah-sah saja. Gitu. Karena pemberian nggak apa-apa karena mesake dan seperti itu. Itu saja Pak RW. Dan saat itu saya mohon maaf Pak Kades dan lembaga di Desa Waru ini ucapan ribuan terima kasih kepada Ketua Hukum Kematian Desa Waru dan kepada seluruh bapak-bapak RW 1-15. Mohon kepada bapak-bapak RT-nya segera semester pertama Maret itu harus lunas karena tujuannya untuk itu tadi. Bapak-bapak RW harus seperti itu. Mungkin ada yang dari yang pernah PKK mungkin dari ibu-ibu segera diubah seperti itu. Saya kemarin sempat ngobrol Pak Kosim aja. Pak cepet karena saya ada laporan Pak dari hukum. Pak RW ini RT ini yang belum, RT ini yang belum, RT ini yang belum. Masuk Pak Kades sendiri berikan aduan. Monggo Pak RW masing-masing nanti bisa ke Pak RW nya masing-masing segera. Karena mohon maaf Bapak Ibu, Bapak RW 25.000 itu per kakak loh. Nah bukan per orang, per kakak. Ngapunten, saya mohon maaf di Desa Sari kemarin saya sosialisasi campur-campur di Desa Sari. Maaf, bukan per kakak ibu. Hak demi Allah. Beliau yang menyatakan kepada saya, 1 orang 30.000 per orang, 30.000. Bayarnya per orang 30.000. Kita Sari yang punya makam kecil itu. Ya apa ya namanya sama saya itu kayak
sharing gitu ya di warung. Warung kok enak Pak Ibu. Warung itu kalau ada pemantikan itu kok enak, terus sudah ada penggalingan, kemudian enak sudah dikondisikan, terus enak banget gitu Pak. Bayarnya berapa sih Pak per orangnya? Mas saya mohon maaf, Ibu mohon maaf karena apa Mas Ibu? Itu bukan per orang kita ambil, per kakak 25.000. Hah? Di tempat saya Pak per orang bukan per kakak 30.000. Tidak sebaik desa. Wah, berarti kan desa Waru aplos Pak. Aplos desa Waru untuk apa ini? Tuh, aplos keterangannya betul. Luar biasa seperti ini. Dengan 25.000 per kakak, sangat-sangat kecil nilainya Pak. Betul. Coba kita bandingkan 25.000. Kalau satu kakak itu punya bapak, ibu, anak itu berarti per orang berapa? Jadi wajiblah untuk Bapak Ketua RW dan RT mengobrak-obrak warganya apabila di bulan Maret belum lunas. Supaya apa? Supaya kebutuhan di makam tersebut, listrik mati, pompa kosong, pohon rubuh, kabel pedot, macam-macam itu bisa segera ditangani oleh Rukem seperti itu. Dan kami sahkan selaku kepala desa, apabila ada teman-teman Rukem di pemeliharaan kemudian bekerja sampai melampaui jam makan, wajib hukumnya Pak makan siang seperti itu. Gimana Bapak? Beliaunya ini sosial, orang sosial, mulai dari kepala atau ketua rukun kematian sampai jajarannya ngapunten tidak ada gaji. Sosial, orang betul-betul sosial mengharap ridhonya Allah agar nanti berpulang kepada Allah itu diboyong nang surgane Allah. Menurut amin Allahumma amin. Cuma itu saja. Tiap-tiapnya ketua rukun ini itu mata di sawahnya dan jajarannya itu hanya cuma satu motivasinya. Lillahi ta'ala ikhlas, aku pokoknya nanti berbuat baik, aku lek mati ini bisa mengantarkan saya ke dalam surga Allah. Cuma itu Pak motivasinya. Sama Bapak di sini juga Pak, lembaga LPM semua yang ada di sini termasuk Pak Kades. Pak Kades kepingin jadi kepala desa ini juga kepingin jadi kepala desa ini menghantarkan nanti masuk surga Allah itu kepinginnya seperti itu. Makanya Pak Kades kepingin punya jadi kepala desa Waru amanah. Bapak seperti ketua rukun kematian wajib hukumnya Bapak RW dan RT membantu. Nah, dengan membantu seperti itu juga punya misi-misi untuk kebaikan rukun kematian desa dengan baik dan benar. Ya masuk surga Allah Pak, kok katut jajarannya. Itu amin ya seperti itu. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini nanti itu sudah semua clear. Kemudian lanjutnya lagi clear September ya Ketua RW. Sehingga Pak kita terjadi ngandor-ngandor seperti kemarin di tahun 2025. Itu aja dari Pak Kades karena waktunya sudah malam. Mungkin ada tambahan dari Pak Mustafa. Kali dari senior. Mungkin terakhir dari saya. Pertama terima kasih atas semua yang telah disampaikan oleh Ketua Rukun Kematian yang mungkin sama dengan Pak Kades, karena saya hampir seminggu 2 kali untuk melewati makam sana. Saya dulu memang punya angan-angan untuk relawan lainnya pengganti makam ya. Yang relawan ini kerjanya sangat luar biasa. Saya sama Pak Kades kita perlu memberikan apresiasi kepada beliau terkait dengan apa rencana dari Ketua Kematian untuk memberikan THR bonus. Kalau menurut saya punya wajib, karena beliau ini full. Ketika ada laporan malam baru lampu mati, malam itu juga langsung diperbaiki, dan alhamdulillah
untuk perawatan sangat luar biasa. Jadi kami selaku lembaga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dari tim kematian yang telah terus ikhlas untuk merawat makan sekaligus untuk mengkondisikan. Tadi kalau dari Bapak Ketua RW 03 menyampaikan apakah guru wajib memberikan sekedar minum dan makan pegawai luar, tidak ada unsur wajib. Mereka ada hukum sunnah muakkad, tetapi sebatas wajar-wajar saja. Ya pasti opo mawon gitu, rokok, minum, ya. Ini kalau di tempatnya Pak Munir itu sudah ada petugas khusus, ya itu yang rambut seperti itu. Untuk sok itu musibah kami melak-melak. Jadi Wisnu rambut mulai tempat dari mobil ini, rokok, sarapan dan sebagainya dari untuk kematian RW sudah dirangkul oleh Pak Munir itu alhamdulillah seperti itu. Tapi kalau untuk tadi Pak sampaikan ini dialog mangan itu memang ya orang pantas lah. Tetapi kita sebetulnya kalau mungkin desain sampai awan kok kalau makanan belas akhirnya, tapi kalau kita itu enggak budal disiap rokok mobil jadi tidak sampai dialog kan guys, tidak sampai kelaparan kan seperti itu. Terus dirapisi dewi lah Bapak Ketua RW mungkin ya apa caranya sih penting tidak sampai dialog seperti itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi saya oleh Pak Sekdes untuk pemilihan RT dan RW di tempat RW KRW 7 itu memang mendahului. Nanti maksud kami gini, RW 4, RW 7 yang sudah mendahului, biar nanti untuk tahun depan itu tidak seperti itu. Kita kompakan semuanya harus sesuai dengan SK Kepala Desa. Apakah diizinkan untuk RW 7 itu sudah mulai aktif di tahun 2020. Terus nanti SK-nya nanti disesuaikan dengan SK terakhir. Kalau 2026 berarti 2031. Nanti RW 7, RW 4 juga sama. Jadi berkorban yang tahun ini, periode ini, mungkin RW ini tidak 5 tahun, mungkin tambah berapa bulan. Tetapi berikutnya sudah semua kompak desa Waru itu RT RW-nya sesuai dengan surat keputusan kepala desa. Ini harapan kami seperti itu. Nanti bagaimana birokrasinya dan untuk atur oleh pemerintah desa biar nanti tidak ada sedikit berubah bilang ini semua kompak di tahun 2031 semua disawarin bersama-sama pemerintahan RT dan RW. Mungkin sementara itu kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan ya Pak Suki, saya ingat di musyawarah desa yang pertama dulu, kemarin juga ada pertanyaan Pak, gimana terkait dengan tips dari untuk penggalian apakah perlu dihilangkan. Waktu itu saya jawab, Pak, tips itu jangan dihilangkan. Karena kenapa? Nyuwun sewu, penggalian itu kalau saya lihat dari segi ekonominya, beliau itu sangat sederhana banget. Ya. Jadi saya rasa tips itu rezekinya beliau meskipun sedikit, dan itu relatif tergantung kemampuan RW masing-masing. Ya. Jadi menurut saya kalau di RW kami di RW 11 itu sudah ada, kalau seperti di RW 7 sama. Ya. Dulu malah sempat kami mencontoh dari RW 7 itu ada rukun kematian juga. Kami istilahkan bukti bowo, rukun kematian bela sungkowo, itu. Dan itu ketika ada yang keseripan itu tidak mengeluarkan dana spesial pun, termasuk menggali makan, tips menggali makan,
tulisan dan nopo itu nih semua di cover oleh rukun kematian. Ini maka jadi silakan saya kalau menyarankan sih semua RW itu punya rukun kematian sendiri dan bisa mengcover hal seperti itu. Sangat membantu nopo yang kesulitan, yang susah. Yang susah itu udah nggak mikir nopo mau dirui polane bude sing makan guru sing ngiring bude wis mikir bojone meninggal mikir makan terus itu saestu bahkan ada di negara sebelah itu berziarah penyelawat itu juga bapak-bapak juga itu membawa kartu yang disesuaikan dengan warnanya disesuaikan dengan RT masing-masing. Di RT 5 saya katakan di RT saya itu merah, di RT ini coklat, RT ini biru muda, biru tua dan sebagainya. Itu untuk memotivasi bahwa saya yang menyelawat itu bukan hanya ibu saja yang bawa beras dan sebagainya, tapi uang itu sangat bermanfaat buat satu musibah. Lumayan. Jadi satu di RW 11 itu setiap Geno Sewu tergantung amal kebaikan juga. Nek tiang sing sedo niku sering buyuti motor-motor niku, saya kata hampir 3 juta lebih. Minimumnya juga 2 juta. Seperti itu dan itu sangat membantu sekali. Terus terkait dengan makmum tadi Pak Suti, Geno kembali ke kita masing-masing Geno Sewu. Mereka itu dengan kerja seperti itu saya rasa itu amal kita lah yang mungkin tidak seberapa jadi tinggal masing-masing kebijaksanaan hati kita saja di masing-masing RW silakan nanti tukang gali makan nanti kalau jangan sampai itu menekankan seolah-olah wajib. Tapi saya menghimbau kepada panjenengan Pak RW, tolonglah kalau harus sederhana itu monggo tak upayakan karena termasuk jadi amal kita nanti. Terus saya kasih kesepakatan untuk pembayaran iuran tadi kita upayakan di deadline di 3 bulan pertama terus akhir Maret dan Juli sekarang Oktober ngerti nih terus pundi Pak RW ini dari Pak Ketua. Jadi hasil pertemuan ini rukun kematian membuat surat edaran mengingatkan kembali karena untuk menjadi biasanya orang pas narik itu dilampirkan. Nanti karena Pak RW kan sudah bawa ini tinggal dikopikan ke artinya untuk kematian nanti mengetahui Pak Kades menyampaikan ke pengurus atau Pak RW lagi nanti kalau saya bantu seperti yang kemarin nanti pembayarannya bisa per tahun semester dari 12 anak tapi dibayarkan 3 bulan awal di semester kedua 3 bulan awal juga untuk 12 tetapi tidak menutup kemungkinan yang 25 langsung dibayarkan seperti itu. Jadi langsung ada yang dibayarkan daripada bingungan itu. Jadi suratnya nanti menyusul berbarengan dengan kami membuat surat untuk Pak RT Pak RW. Sekalian teman-teman kepala dusun waktu mengedarkan. Itu aja Pak Ketua. Nanti yang penting sudah disampaikan dari kematian ke Pak RW sudah bisa mulai. Biasanya narik iuran itu paling enak pas di tanggal udah ya berarti bulan ini tidak ada harian tapi mulai per Februari kalau di beberapa tempat ada yang berbarengan dengan kegiatan ibu-ibu BKK jadi sekalian ngumpul menyampaikan informasi terus disampaikan pembayaran. Nah, itu juga di beberapa tempat ada yang seperti itu. Kalau seperti itu gimana Pak? Jadi sebenarnya SP itu kan sudah kami buat kemarin, tapi kami menunggu kesepakatan barangkali dan stok
sudah disampaikan Pak Carit seperti itu, dan kita sudah sepakat nanti SE-nya kita terbitkan sesuai dengan kesepakatan pada malam hari ini. Sepakat ya? Matur nuwun. Yang terakhir, Pak Punten, saya atas nama Rukun Kematian Desa Waru beserta jajaran kami, kalau pada kepengurusan kami yang beberapa tahun ini kami belum bisa melaksanakan amanah sesuai dengan mungkin ada kekurangannya, masih ada kekurangan, saya yakin itu. Jangan bosan-bosan, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan masukan kepada kami. Meskipun namanya rukun kematian, tapi kita kan ngomongnya yang bukan yang mati, menurut saya. Yang ketika lampu mati yang protes bukan. Terus, jadi kalau ada kekurangan kami mohon maaf dan sebagainya. Nuwun ridhani panjenengan, kami mohon dukungannya, kritik saran kami terima dengan lapang dada, dan itu menjadikan kami untuk memperbaiki dari pelayanan kami. Saya akhiri. Terima kasih. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Mustami tadi yaitu tentang pahala dan piala. Maksudnya bisa dipahami ya? Pahala dan piala bisa dipahami ya? Kalau memang piala itu bisa diambilkan dari rukun kematian, ya monggo. Tapi kalau tidak bisa, saya punya apa tidak sebaiknya untuk tahun ini ada pembulatan dari ajuran kematian itu 25 itu kamu bundel itu sih dibundel terpisah gimana bukan Buat banter. Sepakati ada kenaikan apa tidak Pak? Di 25 ya. Bahkan 25 bayar seperti bisa dicicil selama 2 semester, tapi dibayarkan yang tertib. Dalam artian tertib, yang 2025 kemarin itu memang sampai bulan Oktober November di grup RB itu saling mengingatkan karena memang belum ada yang masuk seperti itu. Nah, jadi ini menyampaikan informasi sampaikan Pak Ketua BPD Pak Mus, untuk RB7 SK-nya sama dengan kita semua, SK-nya ada bisa sama, tapi memang kemarin tetap mengikuti mekanisme pergantian habisnya. Jadi mohon nanti yang di RB7 melalui Pak Mus, Pak Munir dari LPM-nya pas waktu, soalnya kemarin juga tidak ada informasi ke desa kalau mau ada pilihan, gitu loh, tidak tahu kita. Tetapi sudah selesai dan disampaikan. Tetap konfirmasi nanti di SK-nya sama, pelantikannya kemarin sama semua. Yang untuk RW4 itu memang berganti di tengah jalan, sehingga kita membuat SK baru, pengganti SK baru hanya untuk Pak RT atau Pak RW yang diganti, seperti itu. Kenapa? Jadi SK ini kan berlaku 5 tahun Pak ya. Tapi kalau yang untuk honor yang kita sampaikan ke PMD, kita itu bikin per tahun Pak. Karena setiap tahun dimintai sama PMD sebagai dasar penganggaran honor ketua RT RW di PMD yang nanti dimasukkan ke rekening Jakarta sebagainya. Jadi untuk itu akan kita surat edarannya tunggu, dan tambahan untuk Pak RW 3 Pak Suti sedikit cerita untuk makan itu kemarin saya sempat ngikutin di makan, posisi waktu itu 4:30 sing ngeduk kademen karena banyak berterus kumpoi Pak satu kurang. Jadi yang namanya itu kelewat ya, pas kelewat Pak keluar dari makam kademen begini, sudah ada siapa
pas saya pulang setelah maghrib berhenti ya, tidak tahu. Tapi kok akhirnya harus dimakamkan 8:30 karena menunggu saudaranya. Nah kalau seperti itu kan kasihan kalau mereka itu tidak diberi itu mohon mengerti aja. Kasih lagi ya setelah ada terus bagaimana sih seperti apa yang boleh paham berarti karena memang kadang-kadang itu harus dimakamkan menunggu anaknya, saudaranya, saudara sudah karena kemarin itu posisinya air terus naik ambrol begitu lagi sampai saya lihat 3 kali ambrol lagi karena memang kondisi makam kita saat ini sudah sangat tidak layak. Pertanyaannya kan kalau pemakaman begini, punya saudara enggak yang dimakamkan di sana, punya anak enggak yang dimakamkan di sana, punya orang tua enggak yang dimakamkan di sana ketika ada yang kesusahan. Kenapa? Ditumpuk Pak akhirnya karena dia tidak mencari lagi titik yang baru. Jadi karena memang seperti itu dan awal tahun ini kita berharap doanya dengan semua prosesnya semoga bisa berjalan lagi. Terakhir di akhir tahun 2025 perintah Pak Bupati ini juga live ya lewat dia kalau di sudah kedua apa perintah Pak Bupati segera dilaksanakan pembayaran. Oke. Akhirnya karena memang mekanisme itu aset desa harus ada yang harus disiapkan. Ujung-ujungnya terakhir harus pakai izin gubernur seperti itu. Dan kita kemarin sempat sonding ke Pak Luar karena yang berada di biro hukum di Bogor untuk mencari yang tertepat seperti apa. Nah saat ini posisi kepala PU ada pergantian. Yang saat ini mengisi menjadi Pak PU adalah Pak Mahmud. Sebelumnya beliau di asisten 2, sebelumnya beliau menjadi Pak Camat Taman, kemudian menjadi Pak Camat Sukodono. Nanti kita sambil lagi bersama lembaga, semoga di awal tahun ini bisa memproses yang diminta mengikuti aturan karena menjadi aset desa. Yang pertama perbaruan ofisial, berarti nanti ada tim teknis dari BPN dan kabupaten. Kemudian izin gubernur nanti akan kita sonding teman-teman RPM, Pak Wak dan teman BPD untuk ke gubernur segera sonding seperti ini biar prosesnya bisa segera karena dari PT Semen Gresik sudah oke. Seperti itu prosesnya kalau seperti apa penerimaannya seperti apa biar semoga doanya dengan mempermudah jalan kita semuanya muslim karena memang ada yang berdoa, ada yang berikhtiar secara dohir, lobby komunikasi harus menghadap beliau semuanya tidak kuat ya dari memakai ikhtiar kita bersama. Semoga itu menjadi jariah kita masing-masing yang insya Allah bisa kita nikmati, kita ambil tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita, anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kegiatan malam hari ini. Baru saya tambah. Sudah dimau oleh Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Bapak RW, tolong disampaikan ibu-ibu semua. Ini Pak Kades sering dapat telepon apabila ada kesusahan. Mohon Pak RW dan Pak RT dan ibu-ibu apabila pemakaman atau meninggal dunia bukan KTP dan kakak desa Waru, dimohon dengan hormat tidak bisa dimakamkan di makam desa Waru. Jadi jelas ya, siapapun bahkan anak saya seandainya sekarang sudah pindah di Jakarta, kalau Allah menghendaki tidak bisa dimakamkan di desa Waru, walaupun anaknya bukan desa Kandung, tidak bisa. Jadi dengan sempitnya makam seperti itu, Pak RW, Pak RT dan ibu-ibu semua yang mendengar pada saat hari ini yang tidak punya KTP Waru atau KK Waru asli di Pak ini nanti tunjukkan bukan fotokopinya, jadi KTP asli dan KK asli
Saya khawatir kalau hanya tunjukkan KTP apa fotokopi saja sudah yang lama. Jadi tunjukkan kepada mudim atau kepada tim kematian bahwasanya KTP asli, KK asli, baru tim penggali makam bisa untuk tugas sana. Itu di bapak-bapak ini. Terus kemudian mau ada dua komisi. Kalau malam kan sudah malam. Terus yang lainnya sedikit lagi. Oh gini, saya ingin ngajak tim kematian, sebetulnya. Ini saja ini rahasia, tapi tak bocor. Saya kepingin ini ngajak tim kematian itu ngadem, Pak. Ngadem. Tim kematian loh, ngadem itu bukan tretes, bukan macet, bukan, tapi ingat Pak. Kepingin ngasih apresiasi. Kalau memang seperti itu kan ada tim khusus gitu. Tapi Pak Mudin kan kerja Pak Mudin. Jadi Pak Mudin kerja satu saja, yang satunya enggak gantian. Pak Mudin itu gitu. Saking punya apresiasi loh ya untuk tim kematian. Pak saya ingin untuk tim kematian itu mungkin setelah ada hari raya tajak ngadok minum di sana. Jadi ada sergodo itu harus sergodo akhirat. Ya itu kita ini Pak kepingin luar biasa ya. Saya lihat tim kematian. Kalau piala sama pahala itu ya yang menentukan ini. Kalau saya jaga saja piala bagus apabila memang mencukupi. Loh, ini Pak, lo yang tadi loh, Pak Mudinnya ada di sini. Boleh Pak, hidup boleh. Ono berita Pak Mudin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh Pak, itu Islam boleh. Itu bakat Pak Kades saya kepingin saya delok tim kematian itu luar biasa. Lampu mati apapun betul-betul robot Pak ngapunten betul Pak RB itu tak cari sih betul kalau pakai tim kematian luar biasa saya sangat sekali ada tim kematian pokoknya saya kabel ya Pak Kades Sawaru Pak Kades Sawaru boleh sama PKK habis seneng ya jadi Pak Kades amanah mengenai Pak wis soalnya nggak bisa sama Pak Kades Sawaru berangkat tetap lembaga Pak Kades apresiasi semuanya baik tapi harus Pak Kades tinggal doakan Pak Kades tetap bisa amanah sampai akhir jabatan. Itu aja, terima kasih. Moga berjalan. Terima kasih sampaikan dari Pak Kades. Berdoa Pak Mudin yang hadir dari kami mohon yang sebesar-besarnya insyaallah Senin akan kita sampaikan informasi suatu surat perihal pergantian atau berita acara yang disusun ini termasuk surat edaran dari Rukun Kematian yang kita serahkan sekalian bisa dimulai di awal bulan untuk penarikan atau mungkin agar lebih mengawali daripada nanti berbarengan di bulan Ramadan atau berbarengan dengan di bulan Syawal. Dari tambahan yang biasanya kita sampaikan lewat di grup RW, informasi BLK dan sebagainya, ini kemarin saya di Pak Kades belangko atau form atau woro-woro istilahnya, tapi saya sempat titip di mejanya pelayanan. Pak Joko waktu habis. Habis. Masih ada, bisa diambil. Ya, kalau masih ada bisa disampaikan sekarang. Jadi silakan, insya Allah kita tetap berkomitmen bekerja sama dengan para pihak untuk peningkatan sumber daya manusia yang
tahun 2025 kemarin ada pelatihan AC, pelatihannya di sini, dan insya Allah nanti 2022 juga ada banyak pelatihan nanti yang kita sounding atau kita sampaikan share melalui grup, baik di grup. Nah ini sampaikan baik di grup RW atau grup lembaga, seperti itu kita sampaikan. Dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kurang dapat kami membantu atau salah kami pada persiapan atau rapat malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.